Shalom kepada kamu semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman dengan tema hari ini, yang hina mendapat kasih karunia. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami patut bersyukur kepadamu untuk hari karuniamu, dan ajarilah kami untuk tetap menikmati hidup ini dalam sorotan firman-Mu, agar kami diteguhkan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan Yosua pasal 6 ayat 25 bagian A. Demikian bunyinya, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Saudara-saudaraku, siapakah Rahab? Dalam pasal 2 kitab Yosua, kita mendapat informasi yang lengkap. Rahab adalah perempuan sundal yang tinggal di Yeriko, kota yang dikutuk Yosua sehingga seisi kota itu dihancurkan Tuhan. Pertanyaan penting patut digumuli bersama. Dapatkah perempuan najis diselamatkan dan diubah hidupnya? Jawabnya berdasarkan firman ini sudah jelas. Mengapa tidak? Rahab dan keluarganya beroleh kasih setia dari Tuhan karena tindakan imannya adalah bukti bahwa ia berpihak kepada Tuhan. Ketika kedua pengintai suruhan Yosua memerintahkan Rahab mengikatkan tali kirmisi merah di jendela rumahnya, ia taat melakukannya. Jadi selalu ada upah untuk sebuah ketaatan. Rahab dan keluarganya diselamatkan karena turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, dan itu ia wujudkan dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Keselamatan yang diterima Rahab adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu terhadap semua orang, termasuk seorang perempuan sundal. Dalam Roma pasal 9 ayat 15 dikatakan, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Rahab, seorang perempuan berdosa dengan latar belakang bangsa kafir, mengalami kemurahan Tuhan karena tanda merah yang ia pasang. Tanda merah adalah bayangan dari keselamatan sejati, yaitu tanda darah Kristus. Melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib, kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian Efesus pasal 1 ayat 7. Rahab, wanita berdosa yang dipandang rendah sesamanya, mendapatkan posisi sederajat dengan tokoh-tokoh iman lainnya seperti Abraham, Nuh, Henok, Musa, dan sebagainya. Hal ini dicatat dengan indahnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu. Kalau Allah sedemikian rupa menyatakan kasih karunia-Nya kepada seorang yang dicap hina dan kotor oleh lingkungannya, tentu kasih karunia Allah akan dinyatakan juga kepada setiap kita yang selalu siap untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah dalam dunia ini. Tuhan telah menentukan hal ini bagi kita. Kamu akan menjadi berkat bagi dunia. Ingatlah akan hal ini. Sehina apapun hidup saudara, jika saudara berkomitmen untuk hidup dalam iman, maka kuasa Tuhan bekerja untuk mengubah yang hina menjadi mulia dan bermartabat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkatimu.